Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan nu'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sekalian, membahas mengenai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kita semuanya sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang baik, gitu ya, sebab menunjukkan bertambah banyaknya barang-barang di tengah masyarakat. Pemerataan ekonomi itu juga merupakan hal yang baik. Mengapa? Karena menunjukkan bahwa semua orang itu mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau kita membahas mengenai pertumbuhan, pemerataan ekonomi itu juga kita membahas mengenai apa hal-hal yang menyebabkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi itu. Misalnya ada sektor usaha, pertanian, pabrik-pabrik, perdagangan, dan seterusnya gitu ya. Termasuk diantaranya itu adalah peternakan skala besar gitu ya, bisa menjadi istilahnya itu salah satu sumber pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hadirin sekalian, sebagai suatu contoh itu di Selandia Baru ya, itu peternakan besarnya itu berkembang pesat, terlalu besar itu ya, berkembang pesat. Itu jumlah ternaknya itu bisa mencapai 37,5 juta ekor, pada penduduknya itu hanya 5 juta. Didukung teknologi dan barang modal yang modern, bisa mengembangkan bisnis keluarga dan bisnis kecil gitu ya, menghasilkan produk-produk unggulan seperti daging, susu, keju ya, wool, dan untuk wisata dan lain-lain masih banyak gitu ya. Nah, dalam hal itu maka timbul pertanyaan, kalau dalam ajaran agama Islam ada nggak ya yang membahas mengenai peternakan skala besar gitu ya. Nah, di sini akan kami sampaikan beberapa hadis yang bisa merujuk kepada adanya peternakan skala besar dalam ajaran agama Islam gitu ya. Jadi yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Anas gitu ya, tentang peternakan besar yang dimiliki Baitul Mal gitu ya. Jadi di situ ceritanya itu ada sekelompok orang yang baru masuk Islam ya, kemudian tinggal di Madinah ya, tapi setelah itu mereka jatuh sakit. Nah, itu oleh Nabi Muhammad kemudian diperintahkan untuk tinggal di padang gembalaan atau peternakan besar milik Baitul Mal. Nah, ini peternakan besar gitu ya, dan secara rutin minum susu unta sebagai obatnya. Nah, di situ ceritanya itu setelah sehat mereka itu ternyata murtad, bugot, membunuh gembala dan merampok unta di sana gitu ya. Oleh karena itu kemudian setelah tertangkap dihukum yang berat gitu ya. Nah, tetapi dari itu menunjukkan bahwa ada cerita mengenai peternakan besar milik Baitul Mal. Atau ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari gitu ya. Ini berasal dari Ibnu Syihab, bahwa Nabi SAW itu memberi ganti rugi serupa peternakan unta terhadap rusak dan hilangnya ratusan baju besi yang dipinjam dari Sofwan bin Umayyah saat perang Hunain. Jadi kisahnya itu setelah perang penaklukan Mekah gitu ya, Sofwan bin Umayyah itu mendapatkan perlindungan Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya itu sangat memusuhi dan pada waktu itu juga belum mau masuk Islam gitu ya. Nah, ketika menghadapi perang Hunain, Nabi SAW itu meminjam ratusan baju besi dan dari Sofwan bin Umayyah. Nah, setelah perang, di satu sisi baju besi banyak yang rusak dan hilang. Di sisi yang lainnya, Nabi SAW mendapatkan kemenangan perang dan memperoleh harta rampasan perang, termasuk unta dalam jumlah yang banyak. Nah, Nabi kemudian terus memberikan banyak unta, lah ini peternakannya, kepada Sofwan bin Umayyah sebagai ganti rugi rusak dan hilangnya baju besi tersebut gitu ya. Nah, setelah itu kemudian Sofwan bin Umayyah masuk agama Islam. Nah, ini tadi juga bercerita tentang ada kisah mengenai peternakan besar gitu ya. Terus ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah
Ya, jadi ini peterangan besar sebagai salah satu ujian keimanan bagi 3 orang yang pulih dari cacat. Ya, jadi ada 3 orang yang cacat. Ada yang mengalami kelainan kulit, ada yang buta, dan ada yang buta. Allah SWT mungkin malaikat memulihkan mereka dari cacat dan memberi masing-masing ternak unta, sapi, dan kambing yang banyak. Nah, ini ya peternakan lagi gitu ya. Terus setelah beberapa waktu Allah SWT kembali menurunkan malaikat tersebut yang menyerupai mereka waktu cacat dan menguji kepada mereka. Nah, ternyata yang telah pulih dari kelainan kulit tidak lolos uji keimanan, peternakannya dimusnahkan Allah. Yang telah pulih dari kelainan buta juga tidak lolos uji keimanan, dan ternak sapinya dimusnahkan Allah juga gitu ya. Yang telah pulih dari buta ini lolos uji keimanan, dan ternak kambingnya itu semakin berkembang dengan izin Allah SWT. Nah gitu ya, ini jadi menunjukkan kepada kita mengenai adanya peternakan-peternakan besar di dalam ajaran agama Islam. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa peternakan skala besar itu bisa dimiliki negara gitu ya, maupun swasta ya, mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, apalagi karena ada zakat ternak itu ya. Jadi peternakan skala besar milik negara bisa digunakan untuk kepentingan negara, misalnya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berobat menggunakan susu unta gitu ya, atau bahkan untuk membayar hutang negara gitu ya. Nah, pada skala besar juga milik swasta bisa digunakan untuk kepentingan individu, mencari keuntungan atau melakukan berbagai kebaikan yang maksimal tanpa pamrih gitu ya. Tapi perlu diingat di sini harus tetap beriman dan menyembah Allah SWT, menunaikan zakat ternak, dan jangan menyebabkan murka Allah SWT. Inilah yang kami sampaikan, moga ada manfaatnya. Terakhir kami sampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.